Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Puan Tanah adalah dewa. Bab 195. Bu Keijun menunjukkan wajahnya di depan umum dan mengungkapkan ambisinya, yang merupakan situasi yang membuat Qin Ming senang melihatnya. Saya telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Surat wasiat itu palsu dan tidak memiliki kekuatan hukum. Menurut rasio kepemilikan saham saat ini, saya adalah pemegang saham terbesar perusahaan dan memveto pencalonan Gu Qingyi sebagai ketua, jadi saya mengumumkan bahwa ketua yang baru adalah aku, Gu Talen. Bu Keijun kehilangan akal sehatnya dan berteriak keras, menyatakan dirinya sebagai ketua. Namun, tidak ada yang merespon, termasuk sutradara yang awalnya mendukung Bu Keijun. Ekspresi mereka menjadi sangat jelek, sedangkan sutradara yang mendukung Gu Qingyi menganggap Bu Keijun sebagai badut dan diam-diam membencinya. Semua orang yang hadir memahami bahwa Gu Qingyi mewarisi 35% saham, dan jika ditambahkan ke 21% aslinya, jumlahnya melebihi 50%, dan dia memiliki hak kendali mutlak di perusahaan. Dengan kata lain, mulai sekarang, dia sendiri yang memiliki keputusan akhir. Siapapun yang menentangnya sekarang sama saja dengan menembakkan moncong senjata. Warna asli Gu Keijun terungkap, dan harapan terakhir Gu Qingyi untuk Gu Keijun benar-benar hancur. Bangun, jangan tenggelam dalam duniamu sendiri. Terlepas dari apakah kamu mengakui wasiat kakek atau tidak, itu tetap mengikat secara hukum. Sekarang pengacara Jin ada di sini, tolong umumkan kepemilikan ketua. Menurut wasiat Tuan Gu, 35% ekuitas dikelola oleh Nona Gu Qingyi, ditambah 21% yang dimilikinya, totalnya adalah 56%. UU perusahaan, menetapkan bahwa lebih dari 50% adalah pemegang saham pengendali dan dapat secara otomatis menjabat sebagai ketua, jadi saya umumkan bahwa Nona Gu Qingyi menjadi ketua baru grup Gu. Segera setelah pengacara Jin selesai berbicara, tepuk tangan meriah di ruang konferensi, dan banyak orang berdiri dengan gembira. Jelas sekali bahwa Gu Qingyi menjadi ketua resmi dewan. Wajah Gu Keijun pucat, matanya bulat dan menakutkan, urat nadi muncul di dahinya, tinjunya terkepal, dan tepuk tangan sangat keras di telinganya. Ketika tepuk tangan mereda, dia menamparkan meja dan berteriak dengan marah, saya keberatan, 10% saham adalah milik saya, dan Gu Qingyi belum menjadi pemegang saham pengendali. Gu Qingyi memberi isyarat kepada semua orang untuk berhenti bertepuk tangan dan berkata dengan dingin, keberatan Anda tidak valid. Mengingat kerugian yang telah Anda lakukan terhadap saya tidak berniat mengembalikan 10% ekuitas kepada Anda. Mohon renungkan secara mendalam. Dia memberi Gu Keijun kesempatan berulang kali. Gu Keijun tidak hanya tidak bertobat, tetapi dia menjadi lebih buruk lagi dan dengan panik mencoba membunuhnya. Apa katamu? Gu Keijun sudah menebak akibat dari tidak memberinya ekuitas. Jika itu dia tidak akan menyerahkannya pada Gu Qingyi tidak terima dan hatinya terpelintir. Saya telah menjelaskan dengan cukup jelas bahwa ekuitas tidak akan diberikan kepada Anda. Sekarang atas nama ketua, saya mengumumkan bahwa Anda telah dipecat dan meminta Anda keluar. Gu Qingyi tampak dingin dan kejam, tetapi hatinya berdarah, dan dia berbalik melawan kerabatnya, adalah akhir yang paling tidak ingin dia lihat, tapi dia harus melakukannya. Haha. Bu Keijun tertawa dengan marah, dengan tatapan mata yang sangat kejam, dan berkata dengan cemberut, Gu Qingyi, mari kita lihat berapa lama kamu bisa duduk di posisi ketua. Cepat atau lambat, semua kehilanganku akan diambil kembali dengan tanganku sendiri. Saya juga akan membuat Anda membayar harganya. Jangan menunggu perusahaan seperti itu, mainkan saja sendiri. Setelah mengatakan itu, Gu Keijun keluar dari ruang konferensi tanpa menoleh ke belakang, dan menendang kusen pintu dengan keras. Pintu ruang konferensi dibuka dari luar ke dalam. Bukan saja dia tidak mendobrak pintu hingga terbuka, malah membuat kakinya sakit. Penampilan Bu Keijun yang marah dan jelek membuat banyak eksekutif diam-diam tertawa. Orang seperti itu tidak memenuhi syarat untuk menjadi ketua perusahaan. Bang! Bu Keijun mengertakkan gigi untuk mencegah dirinya menangis kesakitan, agar tidak semakin malu, dia membanting pintu dan pergi. Ruang konferensi menjadi sunyi, dan tidak ada yang menyangka bahwa pertemuan rutin akan berubah menjadi pertarungan antara saudara kandung yang bersaing untuk mendapatkan ketua dan warisan. Namun, para pendukung setia Gu Qingyi diam-diam bersukacita karena penyakit kanker Gu Keijun telah disembuhkan. Di bawah kepemimpinan absolut Gu Qingyi, perkembangan perusahaan hanya akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Gu Keijun telah dipecat, silakan kembali juga. Gu Qingyi melirik Tuan Xiang Zuo dan direktur lain yang mendukung Gu Keijun, dengan mata dingin. Dia selalu menghormati Tuan Zuo, tapi dia tidak bisa berhati lembut sekarang. Dia harus menggunakan cara yang keras untuk melenyapkan para pembangkang dan melenyapkan kanker ini, jangan sampai orang-orang ini menahan diri dan menyebabkan perpecahan. Tuan Gu, meskipun Anda telah menjadi pemegang saham pengendali dan ketua perusahaan, Anda tetap tidak berhak mencabut kualifikasi direktur kami, kata Zuo Lao dengan marah. Dia mulai menyesal bahwa dia berpandangan sempit dan memilih untuk mendukung Gu Keijun dalam pencalonannya sebagai ketua. Artinya, kami adalah direktur, kami adalah pemegang saham, Anda tidak dapat merampas hak kami. Pemegang saham, direktur.
Jejak ejekan muncul di mata indah Gu Qingyi, jika saya ingat dengan benar, ekuitas gabungan Anda tepat 13% dan telah ditransfer ke Gu Keijun. Anda tidak lagi menjadi pemegang saham perusahaan dan tidak punya hak untuk duduk di sini. Jika Anda tidak pergi, saya harus meminta keamanan untuk mengajak Anda kencan. Petik 2. Begitu kata-kata ini keluar, Zuolao dan yang lainnya terdiam. Sahamnya dijual. Akibatnya, Gu Keijun gagal menjadi ketua, yang membuat mereka tidak bisa menjadi pemegang saham sebuah kesalahan. Sebagai veteran paling senior di perusahaan, Tuan Zuo tidak tahan dengan penghinaan seperti ini. Wajahnya menjadi merah dan putih, dadanya naik turun dengan hebat, dan dia sangat marah hingga penglihatannya menjadi hitam dan dia pingsan. Tuan Zuo, apa kabar? Tuan Zuo pingsan, segera bawa dia ke rumah sakit. Beberapa orang di dekatnya mengangkat Tuan Zuo dan segera keluar dari ruang konferensi. Beberapa pemegang saham lain yang kehilangan ekuitasnya juga pergi dengan putus asa. Aku sudah tua, senang sekali menikmati masa tuaku, tapi aku masih main-main dan mencari masalah. Qin Ming menggelengkan kepalanya tanpa komitmen, ini disebut sekarat atau sekarat, kenapa repot-repot? Setelah Tuan Zuo dikirim ke rumah sakit, ruang konferensi menjadi sunyi lagi. Gu Qingyi melihat sekeliling dan mendarat di Qin Ming di sudut. Dia berkata dengan tidak tergesa-gesa, saya perlu mengklarifikasi sesuatu tentang apa yang kakek tinggalkan kepada Qin Chengyi dalam surat wasiatnya. Saya akan menyerahkan 5% ekuitas kepadanya, yang berarti saya hanya memegang 51% ekuitas perusahaan. Tidak peduli apakah itu 56% atau 51%, itu tidak dapat mengubah fakta bahwa Gu Qingyi telah dipromosikan menjadi pemegang saham pengendali. Dia melihat Qin Ming menggelengkan kepalanya berulang kali, tetapi tidak mengatakan di depan umum bahwa Qin Ming adalah Qin Chengyi. Semua orang berspekulasi tentang siapa Qin Chengyi ini. Dia sangat beruntung, dia mewarisi 5% ekuitas perusahaan dan menjadi miliarder dalam sekejap, yang membuat orang iri dan iri. Selanjutnya, Gu Qingyi mengumumkan serangkaian pergantian personel, termasuk beberapa direktur. Lowongan yang tersisa setelah kepergian Si telah terisi, terutama Departemen Manajemen Aset tempat Gu Keijun bekerja, yang telah ditata ulang sepenuhnya dan sebagian besar manajemen puncak diganti. Setelah kejadian ini, Gu Qingyi dapat dikatakan telah memanfaatkan situasi ini dan memberantas beberapa kanker di antara para pemimpin senior, membuat tim manajemen dengan dia sebagai intinya menjadi lebih kompak. Namun, masih ada beberapa eksekutif senior yang mendukung Gu Keijun namun tidak memecatnya, seperti Dong Xin. Menyaksikan dengan matanya sendiri bahwa Gu Qingyi sepenuhnya mengendalikan grup Gu, Qin Ming tentu saja berbahagia untuknya, dengan senyuman di wajahnya. Dengan diumumkannya pergantian personel, seluruh karyawan di perusahaan juga mengetahui apa yang terjadi pada pertemuan tersebut, memicu serangkaian diskusi hangat. Gu Qingyi mendapatkan gelar baru, Ketua Dewi. Gu Keijun, pecundang terbesar dalam pertarungan kepemimpinan, berusaha sekuat tenaga untuk menemukan Han Hongzhi seolah-olah dia menderita penyakit sapi gila setelah meninggalkan perusahaan. Setelah bertemu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Gu Keijun meraih kera baju Han Hongzhi dan berteriak dengan marah, apa yang kamu lakukan? Perjanjian pengalihan ekuitas diberikan kepadamu untuk diamankan, tetapi kamu benar-benar kehilangannya. Jika bukan karena kamu, aku pasti bisa menjadi ketua, sekarang semuanya sudah berakhir. Han Hongzhi juga marah dan melepaskan tangan Gu Keijun dengan seluruh kekuatannya. Dia melotot dengan marah dan berkata, kamu tidak berbeda dengan anjing yang hilang sekarang. Jika kamu tidak melihatku, kamu akan menggigitku. Han Hongzhi telah menerima telepon dari Dong Xin dan mengetahui bahwa Gu Keijun tidak hanya gagal menjadi ketua, tetapi malah dipecat. Dalam hal ini, Gu Keijun tidak memiliki nilai guna tidak lagi sama dengan kakak ipar. Antusiasme, sangat menghina dan menghina. Oh tidak, menurutmu siapa anjing yang hilang itu? Gu Keijun hampir menjadi gila. Dia diliputi amarah dan tidak tahu bagaimana melampiaskannya. Penghinaan Han Hongzhi terhadapnya seperti menyalakan tong dinamit tinjunya dan memukul Han Hongzhi dengan keras. Lumpur tidak bisa menahan tembok. Han Hongzhi mencibir dengan jijik, mengangkat tangannya dengan santai, dengan kuat meraih tinju Gu Keijun, dan pada saat yang sama menendangnya keluar, memukul kepala Gu Keijun. Aku memperingatkanmu, jangan sentuh aku, atau kamu akan menanggung akibatnya. Aku mengandalkan seluruh keluargamu. Gu Keijun mengumpat dengan keras, bangkit seperti orang gila, dan menerkamnya seperti serigala. Kilatan menyeramkan muncul di mata Han Hongzhi. Saat Gu Keijun terjatuh ke depan, dia mengayunkan hook kanan yang kejam dan mengenai pipi Gu Keijun. Puff! Gu Keijun membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah bercampur dua gigi. Separuh wajahnya tiba-tiba membiru dan dia berbalik dan jatuh. Kamu bajingan, jika kamu berani menghina keluargaku lagi, aku akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini, kata Han Hongzhi dengan senyum sinis di wajahnya, dan menendangnya dengan keras beberapa kali. Gu Keijun ditendang ke seluruh tanah seperti labu, meratap berulang kali. Kamu membalas kebaikan dengan kebencian, jadi jangan salahkan aku karena tidak berterima kasih. Pemukulan itu membuat Gu Keijun jatuh ke tanah, dan Han Hongzhi menghela nafas, dan ekspresinya kembali ke ekspresi dingin. Sesuai perjanjian sebelumnya, saya akan menginvestasikan uang untuk membantu Anda memperoleh saham.
Jika Anda gagal bersaing untuk mendapatkan ketua, saham yang Anda miliki akan dipotong dari harga pasar sebesar 60% dan akan menjadi milik saya. Saya akan mengirimkan sekretaris besok kirimkan dokumen yang relevan dan periksa kepada Anda. Setelah mengatakan itu, Han Hongzhi berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang, dengan cibiran sinis di bibirnya. Kali ini, kerja kerasnya akhirnya sia-sia. Dia memperoleh hampir seperempat ekuitas grup Gu dan menjadi pemegang saham terbesar kedua. Langkah selanjutnya adalah memakan grup Gu selangkah demi selangkah dan membuat Gu Qingyi bangkrut. Bab 196. Setelah pulang kerja, Gu Qingyi harus bekerja lembur, dan Qin Ming datang ke kantor sekretaris presiden karena bosan. Semua wanita cantik sedang berdandan, berkemas, dan bersiap untuk pulang, tentunya akan ada kehidupan malam yang seru di malam hari. Kalian semua berdandan sangat indah. Di mana kalian akan mengadakan kencan di malam hari? Mengapa kalian tidak mengajakku bersamamu? Kata Qin Ming sambil tersenyum. Kami tidak berani membawamu, karena takut Sister Bai akan kembali untuk menyelesaikan masalah bersama kami. Beraninya kami mengeluarkan bola lampu seterang milikmu dan mengganggu upaya kami untuk mendapatkan suami kaya. Hanya saja, jangan membuat masalah di sini dan mempengaruhi kami. Lakukan saja apa yang harus kamu lakukan. Xiaoya mengambil lipstik dan melambaikan tangannya dengan gerakan mengemudi. Xiaoya, aku ingat kamu adalah wanita yang sudah menikah, dan kamu berdandan sangat cantik. Apakah kamu tidak takut menarik perhatian lebah dan kupu-kupu? Canda Qin Ming. Wanita yang sudah menikah harus berdandan agar kalian para pria bau iri dan cemburu. Hati-hati terhadap seseorang yang memburu suamimu. Setelah bercanda sebentar, Qin Ming masuk ke kantor suite di dalam dan melihat Bai Linglong sedang mengemas dokumen. Saudari Bai, aku melihat semua wanita cantik di luar sedang merias wajah, kenapa kamu tidak berdandan? Apa maksudmu, kakak tidak bisa keluar menemui orang tanpa riasan? Tentu saja, Sister Bai terlihat berseri-seri dengan atau tanpa riasan, dan terlihat seperti peri. Qin Ming memuji sambil tersenyum, matanya tertuju pada kaki putih ramping Bai Linglong tanpa stoking. Ngomong-ngomong, apakah kakimu sudah sembuh? Oke, hampir selesai. Terima kasih telah memijatku. Aku akan mentraktirmu makan malam besar di lain hari. Bai Linglong juga tahu bahwa Qin Ming sibuk melindungi Gu Qingyi akhir-akhir ini dan pasti tidak punya waktu. Apakah Anda perlu saya memijat Anda beberapa kali lagi untuk melihat apakah tulang Anda sudah disetel ulang sepenuhnya? Qin Ming berkata sambil tersenyum, pemeriksaan manual gratis, tanpa biaya. Kalau begitu aku lebih memilih bersikap hormat daripada menurut. Ayolah. Bai Linglong merindukan perasaan nyaman saat Qin Ming sangat mencubit tulangnya. Diperkirakan setelah pergelangan kakinya sembuh total, akan sulit mendapatkan kesempatan untuk melakukannya menikmatinya lagi. Dia membalikkan kursinya, menyilangkan kaki dengan anggun, membiarkan kaki yang terluka bertumpu pada kaki lainnya, bersandar di kursi, dan menampilkan penampilan gerak sesantai yang Anda inginkan. Goblin yang seksi, berhati-hatilah suatu hari nanti aku kehilangan kendali dan memakanmu. Hati Qin Ming terasa panas, dan dia melangkah maju, setengah berjongkok, mengangkat kaki giok Bai Linglong, dan meremasnya dengan lembut beberapa kali. Ya, tulangnya sudah disetel ulang sepenuhnya. Saya akan memijat Anda lagi hari ini. Butuh waktu kurang dari 3 hari untuk sembuh. Akan sangat indah jika seseorang memberiku pijatan kaki yang nyaman setiap hari setelah pulang kerja. Kata Bai Linglong dengan ekspresi penuh kasih sayang di wajahnya, memikirkan sesuatu yang indah. Saya bisa memuaskan Anda dengan cita-cita ini, tapi... Qin Ming terkekeh, tidak ada yang namanya makan siang gratis. Jika saya memijat Anda harus membayar sejumlah kompensasi, bukan? Katakan saja padaku apa yang kamu inginkan sebagai balasannya, jangan bertele-tele. Aku tidak meminta terlalu banyak. Aku akan mencubit kakimu dan kamu akan menghangatkan tempat tidurku. Ini saling menguntungkan. Persetan, aku tahu kamu tidak punya ide bagus. Bai Linglong Fengqing memutar matanya ke arah Qin Ming dan berkata dengan marah. Pada saat ini, ada ketukan di pintu. Sebelum Bai Linglong dapat menjawab, Xiaoya membuka pintu dan melihat Qin Ming mencubit kaki Bai Linglong, dengan senyuman ambigu di wajahnya. Aku benar-benar minta maaf karena mengganggu kalian berdua. Aku akan pergi setelah mengucapkan sepatah kata pun dan berjanji tidak akan menyia-nyiakan waktu kalian. Saudari Bai, nikmatilah perlahan-lahan. Aku akan mengambil langkah pertama dan membiarkan Qin Ming mengantarmu pulang setelah kamu selesai. Setelah mengatakan itu, Xiaoya berbalik sambil tersenyum dan mengunci pintu dengan ramah. Xiaoya ini sudah menjadi seorang ibu, dan dia masih berbicara omong kosong sepanjang hari. Bai Linglong berkata sambil tersenyum pahit. Qin Ming menunggu Gu Qingyi pulang kerja dan tidak terburu-buru untuk pergi, sementara Bai Linglong tidak berniat pulang lewat dengan tenang. Tiba-tiba, ponsel Qin Ming berdering. Itu adalah panggilan dari nomor tak dikenal. Dia menjawab panggilan itu dengan santai dan bertanya, "Halo, siapa ini?" "Apakah ini Tuan Qin?" "Saya dokter pribadi Nona Gu Qingyi, Wu Sue." "Wu Sue." Bayangan seorang dokter wanita dengan wajah secantik batu giok tetapi sedingin gunung es muncul di benak Qin Ming. Dokter wanita yang dingin ini bahkan tidak ingin mengganti pakaianku, tetapi sebenarnya berinisiatif untuk mengganti pakaianku, hubungi aku. Ini sangat langka.
Saya ingin tahu apa yang sedang dilakukan dokter. Apakah kamu punya waktu? Aku ingin mentraktirmu makan malam. Suara Usue sangat pelan, seolah sulit untuk berbicara. Undang aku makan malam. Matahari terbit dari barat. Setelah dipikir-pikir lagi, Qin Ming menebak tujuan Usue. Pasti untuk membujuknya agar mengambil darah untuk bekerja sama dalam ujian dan meminta bantuannya. Jika tidak, dengan kepribadian Usue yang dingin, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk mengundangnya ke amakan meskipun dia meninggal. Maafkan aku tidak punya waktu. Harga diri Usue yang arogan menjadi sangat frustrasi karena ditolak, dan dia berkata dengan enggan, kamu tidak punya waktu hari ini, kamu bisa membuat janji di lain hari. Maaf, saya harus bertanggung jawab melindungi Gu Qingyi. Saya tidak tahu kapan saya punya waktu. Qin Ming menolak lagi. Oke, mari kita tunggu sampai kamu punya waktu. Usue berhenti memaksa. Karena Qin Ming tidak ingin makan bersama, dia harus mengubah strateginya dan berkata, ngomong-ngomong, kenapa kamu tidak membawa Nona Gu Qingyi mengganti balutan hari ini? Dia terlalu sibuk untuk punya waktu. Gu Qingyi secara resmi dipromosikan menjadi ketua grup. Selain itu, dia telah mengumpulkan beberapa pekerjaan selama dirawat di rumah sakit. Saat senja tiba, atas desakan Qin Ming, Gu Qingyi pulang kerja, ditemani oleh pengawal yang baru diangkat, Huo Nanling. Setelah masuk ke dalam mobil, Gu Qingyi bersandar di kursi, mengusap pelipisnya yang bengkak dan nyeri, menenangkan pikirannya, dan berkata kepada Qin Ming, saya terlalu sibuk hari ini. Saya belum punya waktu untuk mentransfer sahamnya ke kamu. Ayo kita lakukan besok. Jika Qin Ming mewarisi 5% ekuitas yang tersisa kepadanya dalam surat wasiat Tuan Gu, kekayaan bersihnya akan melonjak seperti roket, dan dia akan segera berubah dari anak malang menjadi miliarder yang diimpikan oleh banyak orang. Kekayaan itu mengejutkan kecemburuan. Entah berapa banyak orang yang bermimpi tentang hal bagus seperti tambang emas yang jatuh dari langit dan menimpa kepala mereka. Saya menghargai kebaikan kakek Gu, tapi saya tidak mampu membeli properti ini, jadi Anda harus menyimpannya. Kata Qin Ming dengan tenang. Baginya, uang hanyalah sesuatu yang berada di luar dirinya. Dia merasa puas selama dia punya cukup makanan dan belanjaan. Terkadang dia bersikap main-main dan dengan sengaja bersikap serakah terhadap uang. Tidak, kakek secara khusus menyerahkan sahamnya kepadamu untuk menebus rasa bersalah karena kehilanganmu. Ini juga keinginan kakek. Kamu harus mengambilnya jika kamu tidak menginginkannya. Besok, aku akan meminta pengacara Jin untuk memberimu kontrak yang relevan. Begitulah yang terjadi. Sudah diselesaikan. Nada bicara Gu Qingyi tidak memungkinkan adanya sanggahan. Setelah berbicara, dia menutup matanya untuk beristirahat dan tidak lagi memperhatikan kata-kata Qin Ming. Mata hitam besar Huo Nanling melihat sekeliling. Setelah mendengarkan percakapan keduanya, dia mengetahui bahwa Qin Ming juga memiliki bagian dalam warisan yang ditinggalkan oleh Tuan Gu. Wah, saya menjadi miliarder dalam sekejap. Saya ingin memiliki warisan yang begitu besar dan menghabiskan seluruh hidup saya menikmati kebahagiaan dan menyia-nyiakannya. Jika tidak berakhir, siapa yang akan menjadi pengawal si pembunuh? Ketika Qin Ming mengirim Gu Qingyi pulang, dia bertemu dengan Dr. Bingshan Usue yang telah lama menunggu di villa. Usue mengenakan kemeja putih di bagian atas tubuhnya, celana jeans di bagian bawah tubuhnya, dan ekor kuda di kepalanya. Dia berpakaian sederhana, tetapi tidak bisa menyembunyikan sosoknya yang indah. Wajahnya yang dingin sangat indah, memberikan kesan kecantikan yang dingin kepada orang-orang, yang sering terjadi pada gaya dingin seperti itu. Wanita lebih cenderung membangkitkan hasrat pria untuk menaklukkan. Gu Qingyi tidak punya waktu pergi ke rumah sakit untuk mengganti balutan, jadi Usue melakukan perjalanan khusus untuk memberikan layanan. Usue adalah seorang pelajar internasional berbakat yang lulus dari sekolah kedokteran bergengsi. Dia memiliki banyak kesempatan untuk tinggal di luar negeri. Namun, agar lebih nyaman merawat orang tuanya, dia dengan tegas melepaskan pekerjaannya yang bergaji tinggi dan kembali ke Tiongkok. Terlibat dalam penelitian medis sambil bekerja. Saat mengganti balutan Gu Qingyi, Usue menemukan bahwa penyembuhan luka Gu Qingyi telah meningkat. Dia pikir ini adalah manifestasi normal dari efek terapeutik dan tidak memasukkannya ke dalam hati. Hanya dalam beberapa menit, Usue mengganti obat untuk Gu Qingyi, menolak tawaran Gu Qingyi untuk tinggal, mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Ibu Yu, antarkan tamu untukku. Gu Qingyi memerintahkan Mayu. Tidak perlu merepotkan ibu, biarkan Tuan Qin mengirimku pergi. Faktanya, Usue tidak tertarik untuk minum, dan ingin berbicara langsung dengan Qin Ming dengan kedok mengunjungi Gu Qingyi untuk mengganti pakaiannya. Oke. Gu Qingyi setuju, Qin Ming, tolong kirimkan dokter Wu kepadamu. Dokter Wu, silakan lewat sini. Qin Ming tersenyum sedikit dan untuk sementara bertindak sebagai pelayan. Berjalan keluar dari pintu depan ruang tamu, Usue dengan sengaja memperlambat kecepatannya dan berkata dengan suara dingin, Tuan Qin, saya harap Anda dapat memberi saya waktu beberapa menit untuk mendengarkan apa yang saya katakan. Jika saya mengatakan tidak, apakah saya terlihat terlalu tidak sopan? Kata Qin Ming sambil tersenyum. Usue tidak ingin berbicara yang tidak masuk akal dan langsung menuju ke topik, Tuan Qin, fisik Anda sangat istimewa. Saya mohon Anda untuk meneruskan dedikasi Anda dan bekerja sama dengan pekerjaan penelitian saya. Saya tidak akan mengambil banyak hal waktumu.
Saya hanya membutuhkan sebagian dari darah Anda. Ini tidak ada salahnya dilakukan pada Anda, dan Anda dianggap telah berkontribusi pada tujuan medis dalam meningkatkan kesehatan manusia. Dokter. Anda menyanjung saya. Qin Ming menertawakan dirinya sendiri, saya hanya orang biasa, saya tidak memiliki kesadaran ideologis yang tinggi. Berkontribusi pada tujuan medis adalah apa yang harus dilakukan oleh para profesional. Saya itu tidak bisa dilakukan. Aku hanya butuh sebagian darahmu. 50 cm kubik saja sudah cukup. Lagi pula, aku tidak akan membiarkanmu membayarnya dengan sia-sia. Aku bersedia membayar 10 kali lipat harganya. Saya tidak kekurangan uang, dan saya tidak akan terpaksa menjual darah untuk mencari nafkah. Usue banyak berbicara dan menawarkan uang, tetapi Qin Ming tidak tergerak sama sekali, yang membuatnya sangat marah dan sulit untuk marah. Atau jika Anda mengajukan syarat yang Anda inginkan, saya bersedia bertukar dengan Anda, dan kita masing-masing mendapatkan apa yang kita butuhkan. Benarkah? Qin Ming memunculkan senyuman jahat di sudut mulutnya, melihat ke atas dan ke bawah sosok dan wajah bangga Wu Sui dengan mata menyipit, dan berkata dengan lugas, saya lebih tertarik pada tubuh Anda. Jika Anda bisa tinggal denganku untuk 1 malam, aku setuju. Kamu akan memberikan tubuhmu kepadaku, dan aku akan memberikan darahku kepadamu. Ini adalah pertukaran yang adil. Tidak tahu malu. Wu Sui pernah mengenyam pendidikan tinggi dan biasanya berhubungan dengan orang-orang yang berkualitas dan terpelajar. Dia jarang bertemu gangster seperti Qin Ming. Dia memelototi Qin Ming dan buru-buru mempercepat langkahnya. Melihat sosok Wu Sui yang pergi, Qin Ming tertawa main-main. Kamu tahu orang seperti apa aku ini, mari kita lihat apakah kamu berani datang kepadaku lagi di masa depan. Bersambung.